Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4B. Berjumpa lagi dengan Pak Bekti. Hari ini hari Kamis tanggal 24 Februari 2022. Kita lanjutkan tentang materi matematika, materi pengolahan data. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak semuanya, pada hari ini anak-anak jadwalnya adalah yang pertama bahasa Inggris, yang kedua sholat duha, dan yang ketiga adalah matematika. Nah, anak-anak semuanya silahkan nanti anak-anak melaksanakan sholat duha dan dikirimkan ke Pak Bekti dalam bentuk foto saja. Selanjutnya kita akan membahas tentang matematika, disiapkan LKS mandalanya. Ya, kita tentang pengolahan data. Nah, anak-anak semuanya, dalam pengolahan data ini anak-anak biasanya nanti akan diberikan soal. Yang pertama mungkin sebuah data. Yang pertama sebuah data seperti ini. Nilai matematika siswa kelas 4 adalah 80, 75, 85, 70, 70 dan seterusnya. Kemudian anak-anak disuruh untuk membuat tabel. Nah, tabelnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah tabel mengelompokkan nilai. Ini ulangan matematikanya, nilai 70, banyaknya siswa berapa? Ya dihitung di sini. 1, 2, 3, ada 3. Nah, kemudian sudah didapatkan tabel seperti ini. Jadi dari data nilai ini tadi ya, kemudian dibentuk tabel. Nah, setelah dibentuk tabel, anak-anak nanti akan membuat diagram batang. Nah, tetapi kita bahas dulu yang seperti ini. Ini dari tabel disajikan dapat diketahui atau dibaca diantaranya 1. Jumlah siswa kelas 4. Jumlahnya ada berapa ini? Ya ini. Ada 15. Jumlah anak yang memiliki nilai terendah. Nilai terendah itu apa? Nilai yang paling kecil. Nilai yang paling kecil itu berapa? 70. Berapa siswa ini? 3 siswa. Selanjutnya, jumlah anak yang memiliki nilai tertinggi. Nilai tertingginya berapa? 90. Jumlahnya 2 siswa. Nah, ini nilai terendah dan nilai tertinggi dari sebuah tabel. Ini sudah ada 2 tahap. Yang pertama tadi Pak Bekti ulangi. Ini nilai matematika, baru diberikan daftar seperti ini.
Kemudian anak-anak disuruh mencari nilai terendah berapa, nilai tertinggi berapa, jumlah siswanya berapa. Maka cara yang paling enak dan yang paling penting adalah membuat tabel terlebih dahulu. Nilai-nilainya dikelompokkan seperti ini. Kemudian baru bisa menjawab jumlah siswa kelas 4 berapa, jumlah anak yang memiliki nilai terendah berapa, nilai tertinggi berapa. Begitu nggih, ini untuk soal pengolahan data baru sampai tahap tabel. Nah, selanjutnya di halaman 19 ini ada sebuah tabel ya. Diawali dari ini tadi. Nilai 65 ada 1, 70 ada 3 dan seterusnya. Ini dibuat tabel seperti ini. Nah, setelah dibuat tabel seperti ini, nanti fungsinya apa? Fungsinya ini adalah nanti akan membuat diagram batang seperti ini. Diagram batang itu ada 2 garis ya. Yang pertama garis yang ini garis horizontal. Terus yang kedua ini garis atas naik turun itu garis vertikal. Kemudian ini cara membacanya adalah karena yang garis vertikal ini ada banyaknya siswa dan yang horizontal ini nilai, maka membacanya nilai 65 ini banyaknya siswa ada 1. Nilai 70 banyaknya siswa ada 3. Nilai 75 banyaknya siswa ada 3. Nilai 80 banyak siswanya ada 4. Nilai 85 banyak siswanya ada 2. Nilai 90 banyak siswanya ada 2. Nah, anak-anak kurang lebih seperti itu. Ya, yang ini yang kemarin sudah kita kerjakan halaman 20, kita membahas soal di halaman 21. Latihan 1. Data warna kegemaran siswa SD Harapan, tangannya Pak Bekti ndredeg ini, adalah sebagai berikut. Gemar warna merah, kelas 1 ada 3 anak, kelas 2 4 anak, kelas 3 5 anak, kelas 4 2 anak, kelas 5 3 anak, kelas 6 2 anak. Gemar warna kuning, kelas 1 4 anak, kelas 2 2 anak, kelas 3 2 anak, kelas 4 3 anak, anak kelas 5 1 anak, kelas 6 ada 3 anak. Anak-anak disuruh membuat tabel dari data tersebut. Bagaimana? Nah, Pak Bekti sudah membuatkan kurang lebih seperti ini. Nah, Pak Bekti buat tabel. Di sini ada tabel kolom warna, ada merah dan kuning. Di sini ada daftar nama kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya ini kelas 3. Ini ya. Yang suka warna merah kelas 1 ada 3 dimasukkan di sini. Kelas 2 ada 4, 3, 5, 4, 2, 5, 2, 6, 2. Dijumlahkan yang suka warna merah berapa? 19. Kemudian yang warna kuning kelas 1 4, kelas 2 2, kelas 3 2, kelas 4 3, kelas 5 1 dan kelas 6 2. Yang suka warna kuning jumlahnya ada 16. Nah, kemudian pertanyaan, jumlah siswanya ada berapa? Jumlah total siswanya ada berapa SD Harapan? Ya tinggal dijumlahkan ini. 19 tambah 16. 9 tambah 6 itu 15. Tulis 5, nyimpen 1. 1 tambah 1 2 tambah 1 3. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Selanjutnya nomor 2. Jumlah siswa kelas 3 ada 25 anak. Yang sudah bisa naik sepeda ada 15. Buatlah tabelnya.
Nah, di sini ada yang sudah bisa naik sepeda dan kemungkinan juga belum ada yang bisa naik sepeda. Berarti kita cari dulu datanya yang belum bisa naik sepeda itu berapa? Belum bisa naik sepeda. Belum bisa naik sepeda ini berarti adalah jumlah siswa total dikurangi yang bisa. Jumlah siswa total kelas 3 dikurangi yang bisa naik sepeda. Jumlahnya ada 25 dikurangi yang sudah bisa naik sepeda 15. Berapa siswa yang belum bisa naik sepeda? 10 siswa. Nah, sekarang sudah diketahui yang sudah bisa naik sepeda 15, yang belum bisa naik sepeda 10, maka baru kita buat tabel. Kurang lebih tabelnya seperti ini. Nah, bisa naik sepeda ada 15, belum bisa ada 10. Jumlah total siswanya 15 tambah 10 25. Nah, begitu ya anak-anak ya. Jadi dari data seperti ini dalam bentuk tulisan, maka dirubah menjadi dalam bentuk tabel. Nah, setelah anak-anak mahir bisa merubah data tulisan seperti ini menjadi sebuah tabel, maka tahap selanjutnya adalah anak-anak membuat diagram. Di latihan 2 itu membuat diagram. Ini sudah data dalam bentuk tabel. Kalau data dalam bentuk tabel, maka harus sudah bisa dibuat menjadi diagram batang. Tetapi jika besok anak-anak ada soal seperti ini ya, seperti ini, data masih dalam bentuk tulisan tadi seperti ini, kemudian anak-anak disuruh membuat diagram batang, maka anak-anak jangan langsung membuat diagram batangnya, tetapi dibuat tabelnya dulu seperti ini tadi. Kalau sudah dalam bentuk tabel, baru dibuat diagram batang. Lanjut seperti ini ya, latihan 2. Nama siswa Nina, Tuti, Iwan, Dino, dan Andi. Waduh. Nina 25 kg, Tuti 30, Iwan 30, Dino 25, Andi 35. Bagaimana diagram batangnya? Nah, langkah membuat diagram batang ada anak-anak adalah membuat garis seperti ini. Garis horizontal sama garis vertikal. Nah, ini garis horizontal, ini garis vertikal. Yang bawah ini adalah nama siswanya. Untuk yang vertikal ini adalah angka-angka jumlahnya. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Nina berapa? Nina 25. Nah, diluruskan. Tuti 30, Iwan 30, Dino 25, dan Andi 35. Nah, tabelnya seperti ini. Anak-anak harus menggunakan penggaris ya, supaya garisannya rapi. Soal nomor 2 contohnya ada tabel kesukaan makanan. Klepon, wajik, undi-undi, kue lapis. Jumlah anak yang suka klepon 4, wajik 8, undi-undi 2, kue lapis 6. Bagaimana diagram batangnya? Diagram batangnya seperti ini. Dibuat dulu garis horizontal. Ini khusus untuk nama-nama makanan. Kemudian garis vertikal. Ini untuk jumlah anak, ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pak, ini yang bawah kok angkanya urut 1, 2, 3, 4, 5. Yang atas ini kok enggak Pak? Ada 5, ada 10, ada 15. Kok enggak urut 1, 2, 5? Nah, karena apa? Ini untuk menghemat garis saja. Pak Bekti selisih
55. Nanti kalau urut 1 sampai 45 engko dawa banget tekan kono kae engko garise ya, tekan sono engko tekan kono-kono. Itu nggih. Ini klepon ada berapa anak yang suka? 4. Kemudian wajik yang suka berapa? 8. Onde-onde 2. Kue lapis 6. Nah, jadi dengan melihat diagram batang ini, anak-anak sudah bisa melihat makanan apa yang paling disukai oleh anak-anak. Nah, dari diagram ini mana yang paling tinggi? Nah, ini wajik. Mana yang paling tidak disukai anak-anak? Yang paling pendek yang mana? Onde-onde. Nah, seperti itu nggih. Jadi dari melihat diagram batang ini nanti anak-anak bisa melihat mana data yang paling tinggi, mana data yang paling rendah. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, misalnya selisih antara wajik dan onde-onde sama dengan, nah kalau ada pertanyaan dari tabel berapa selisih anak-anak yang suka wajik dan onde-onde, namanya selisih itu adalah pengurangan, dikurangi yang besar dikurangi yang kecil. Wajik sama onde-onde lebih banyak mana angkanya? Lebih banyak wajik 8, onde-onde 2, berarti 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Itu jika ada pertanyaan tentang selisih. Nah, kalau pertanyaan makanan apa yang paling banyak digemari siswa, ya tinggal dilihat data yang paling tinggi. Wajik ada 8 anak, jumlahnya paling tinggi. Onde-onde digemari paling sedikit, diagramnya paling pendek, jumlah siswanya ada 2. Nah, selanjutnya anak-anak semuanya tugas hari ini adalah anak-anak mengerjakan latihan 3 halaman 23. Nomor 1 ini yang A. Kemudian nomor 2 ya sampai ini 2AB sampai sini. Latihan 4 tidak usah, tapi kalau mau anak-anak kerjakan silahkan. Nanti yang dikirim ke Pak Bekti hanya latihan 3 saja. Ini ya, kemudian 2 ini. Nah, gitu ya anak-anak semuanya. Semoga anak-anak paham. Demikian dari Pak Bekti, banyak kekurangannya mohon maaf. Anak-anak salam semangat ya. Salam sehat, jaga kesehatan, pakai masker, dikurangi bermainnya dulu di luar. Semoga kita diberikan lindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian, banyak kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.